Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan noda jika diterapkan pada suatu permukaan. Sabun merupakan campuran garam, natrium, atau kalium dari asam lemak yang dapat diturunkan dari minyak atau lemak yang direaksikan dengan alkali melalui proses saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan garam asam lemak. Proses ini dapat menghasilkan sabun keras atau sabun lunak. Praktikum mandiri kali ini akan membuat sabun keras. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui tahapan pembuatan sabun dan proses saponifikasi, mengetahui reaksi yang terjadi saat pemakaian sabun, mengidentifikasi sifat sabun sebagai surfaktan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun yaitu 41 gram NaOH, 225 ml minyak goreng, 92,5 ml air, 1 sendok pewangi, cetakan, sepasang sarung tangan, sendok, 1 buah sumpit untuk mengaduk, 1 buah baskom, dan yang terakhir yaitu timbangan. Langkah yang pertama yaitu menimbang 41 gram NaOH. Letakkan cawan di atas timbangan, lalu tekan tombol terah. Ambil NaOH dan letakkan sedikit demi sedikit NaOH di atas cawan hingga tertimbang sebesar 41 gram. Kemudian, masukkan 41 gram NaOH ke dalam 92,5 ml air, lalu aduk hingga larutan homogen. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati ya. Oke, dapat dilihat larutan mengeluarkan asap dan suhu mulai meningkat. Hal ini terjadi karena reaksi NaOH dengan air menghasilkan reaksi eksoterm. Selanjutnya, masukkan 225 ml minyak goreng ke dalam baskom. Bersamaan dengan itu, larutan NaOH yang tadi sudah dibuat juga ikut dimasukkan ke dalam baskom. Masukkan dengan hati-hati ya, karena larutan ini panas. Kemudian, aduk larutan hingga larutan homogen. Oke, setelah 5 menit pengadukan, masukkan 1 sendok pewangi ke dalam larutan. Lalu, aduk hingga larutan homogen dan mulai mengental. Setelah mengental, masukkan larutan ke dalam cetakan. Simpan larutan dan tunggu selama 1 hari hingga mengeras. Ketika sudah mengeras, sabun dapat dikeluarkan dari cetakan dan siap untuk dipakai. Saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basa. Reaksi yang terjadi pada pembuatan sabun dapat diasumsikan sebagai A tambah 3B menghasilkan 3C tambah D, di mana A adalah asam lemak jenuh berupa minyak goreng, B adalah natrium hidroksida berupa soda api yang menghasilkan C berupa soda stearat atau garam lemak jenuh, dan D gliserin. NaOH berguna untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan karena dapat menghidrolisis lemak dari minyak sehingga terbentuk gliserol dan garam asam lemak. Kestabilan suhu larutan sangat penting dalam proses saponifikasi karena suhu memengaruhi laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan semakin besar karena kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel reaksi sehingga jumlah tumbukan semakin besar. Sabun sebagai produk saponifikasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air dengan reaksi sebagai berikut. Yang kedua, sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih setelah garam-garam magnesium atau kalium dalam air mengendap dengan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Rantai hidrogen CH3CH2 16 kali yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air akan larut dalam zat organik. Sedangkan COONA sebagai kepala yang hidrofilik atau suka air akan larut dalam air. Keduanya bekerja sama menghasilkan reaksi yang dapat digunakan untuk mencuci kotoran dengan sifat polar maupun non-polar. Berdasarkan ketiga sifat dengan fungsi utama membersihkan, sabun termasuk senyawa surfaktan, yaitu senyawa yang umum digunakan dalam produk pembersih seperti deterjen, shampoo, sabun cuci piring, pelumas, dan lain-lain.